Di suatu tempat di Amerika terdapat sebuah kisah tentang pengepul barang curian bernama Joe dan anaknya yang bernama Eddie. Mereka berdua merekrut 6 lelaki untuk merampok sebuah toko berlian. Keenam lelaki tersebut tidak mengenal satu sama lainnya. Agar bisa saling mengenal, Joe memberikan nama kepada mereka berdasarkan warna. 6 orang tersebut diberi nama Mr. White, Mr. Pink, Mr. Brown, Mr. Orange, Mr. Blue, dan Mr. Blonde. Joe dan Mr. White sudah saling mengenal lama. Perampokan ini adalah kerjasama kesekian kali bagi mereka berdua. Seperti biasa, Joe lah yang bertugas menyusun rencana dan merekrut orang-orang, dan Mr. White bertugas memimpin misi perampokan tersebut. Akan tetapi misi kali ini gagal total. Secara mengejutkan, mereka tiba-tiba terkepung polisi dari segala arah dan harus kabur dengan cara masing-masing. Mr. Orange terluka karena terkena tembakan di perut saat menghentikan mobil seorang wanita ketika ia berusaha kabur. Untunglah Mr. White berhasil membawa Mr. Orange ke safe house yang telah mereka persiapkan. Mr. Orange yang terluka parah meminta tolong kepada Mr. White agar mengantarnya ke rumah sakit, karena jika tidak segera ditangani, dia akan mati. Namun, tentu saja Mr. White menolak permintaan itu. Jika Mr. Orange tertangkap, dia bisa-bisa berbicara kepada polisi. Mr. White meminta Mr. Orange bersabar untuk menunggu Eddie dan Joe. Merekalah yang akan membawa dokter untuk merawat luka Mr. Orange. Tidak beberapa lama, Mr. Pink datang dengan raut wajah yang kacau. Kepada Mr. White, dia mengatakan bahwa mereka telah dikhianati. Ia tampak yakin sekali. Seseorang di antara mereka adalah pengkhianat, alias mata-mata polisi. Mr. Pink memberikan banyak sekali analisa. Salah satu alasan yang paling mencolok adalah mereka telah dikepung sebelum alarm berbunyi. Lalu siapa yang mengkhianati mereka semua? Siapa yang memata-matai mereka? Mr. White awalnya curiga kepada Mr. Pink. Bagaimana ia bisa datang secepat itu ke safe house? Mereka sempat berkelahi. Namun Mr. Pink mengatakan dirinya berhasil membawa berlian yang mereka rampok. Tidak mungkin sang pengkhianat membawa hasil rampokan. Mr. Pink mengatakan bahwa berlian itu ia sembunyikan di suatu tempat karena ia takut jika safe house itu telah diketahui tempatnya oleh polisi. Lalu, kecurigaan Mr. White jatuh kepada Mr. Blonde. Mr. Blonde adalah orang baru bagi Mr. White. Dia adalah psikopat yang mencurigakan. Mr. Blonde menembak para penjaga toko berlian dengan sadis setelah mereka menekan alarm. Tidak beberapa lama, Mr. Blonde datang ke safe house. Mr. White yang curiga dengan Mr. Blonde beradu mulut dengannya dan hampir saling menembak. Namun, Mr. Blonde membuktikan dirinya bukan pengkhianat dengan membawa sesuatu yang menurutnya bisa mengungkapkan siapa si pengkhianat sebenarnya. Dia membawa seorang sandera, yaitu seorang polisi. Ketiga perampok itu menyiksa sang polisi agar mengaku. Tetapi sampai Eddie datang, polisi itu tetap saja bungkam. Tanpa menunggu panjang, Mr. Pink langsung bilang kepada Eddie yang baru datang bahwa terdapat pengkhianat di antara mereka. Eddie tidak begitu saja percaya. Akhirnya, sebelum memikirkan lebih jauh apakah benar ada pengkhianat atau tidak di antara mereka dan apa yang akan mereka lakukan, mereka memutuskan untuk mengambil berlian yang disembunyikan oleh Mr. Pink. Mr. Blonde dibiarkan menjaga sandera seorang diri. Mr. Blonde benar-benar seorang psikopat. Dia menyiksa si polisi sampai memotong kupingnya. Tidak puas dengan itu, dia mengambil bensin dan berniat untuk membakar polisi itu. Namun, sebelum itu terjadi, Mr. Orange yang sebelumnya pingsan tiba-tiba tersadar dan langsung menembak Mr. Blonde. Mr. Orange kemudian mengobrol dengan si polisi. Dia meminta polisi itu untuk bersabar, sebentar lagi bantuan akan datang. Dalam obrolan itu, Mr. Orange mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya bahwa ia sebenarnya adalah polisi. Ternyata sang polisi sudah tahu akan hal itu. Mr. Orange adalah mata-mata polisi. Dia menyamar agar bisa masuk ke dalam sindikat perampok yang dipimpin oleh Joe. Entah bagaimana kisahnya, dia berhasil mendekati Joe lalu berhasil direkrut. Dengan latihan yang keras yang dibantu oleh seorang temannya dan kisah-kisah palsu, Mr. Orange berhasil mengelabui Joe, Eddie, dan Mr. White. Lalu Mr. White, Mr. Pink, dan Eddie datang.
Mereka sangat terkejut ketika melihat Mr. Blonde mati tertembak. Mr. Orange mengaku dialah yang menembaknya dan memberikan alasan bahwa Mr. Blonde adalah pengkhianat. Mr. Blonde berniat membakar si polisi lalu membunuhnya. Setelah itu ia akan membunuh Mr. White dan yang lainnya lalu kabur dengan berlian hasil rampokan. Namun Eddie tidak percaya. Dia dengan santai menembak si polisi. Eddie lalu bercerita bahwa Mr. Blonde adalah orang yang paling ia percaya. Mr. Blonde baru saja keluar dari penjara setelah ditahan selama 4 tahun karena tertangkap polisi di dalam gudang berisi hasil curian. Selama interogasi, lelaki itu tidak mau menyebutkan nama Joe maupun Eddie. Joe mendadak muncul. Ia langsung mengatakan bahwa Mr. Orange lah yang menjadi mata-mata. Mr. White tidak percaya. Ia yakin bahwa Mr. Orange adalah orang yang jujur. Mereka bertiga saling menodongkan pistol. Lalu entah bagaimana mereka saling menembak. Joe dan Eddie tewas seketika. Mr. Pink lari membawa berlian. Namun suara sirene polisi terdengar. Gudang itu telah terkepung. Ketika mendekati ajalnya, Mr. Orange mengatakan kepada Mr. White yang sejujurnya dan meminta maaf. Ia adalah mata-mata. Ia adalah seorang polisi. Dan cerita ini pun tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Reservoir Dogs. Cerita yang cukup ringan namun menegangkan. Silakan kalian tonton langsung jika menyukai film ini. Dan sampai jumpa di review yang selanjutnya.